Nah, manusia terdiri dari dua, yaitu ruh dan jasad. Dalam ruh ada fungsi sama, pendengaran, basar, penglihatan, dan kuat hati. Sedangkan jasad berfungsi untuk duduk, berbaring, berjalan, berlari, dan bergerak. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra. Pada dasarnya, unsur yang paling dominan dalam diri manusia adalah ruh. Karena dalam ruh tersebut ada fungsi hati dan akal. Di sanalah terdapat perasaan sedih, senang, damai, tenang, bahagia, setuju, tidak setuju, beriman, tidak beriman. Pada hati manusia mengenal baik dan buruk. Pada akal manusia mengenal benar dan salah. Sedangkan pada jasad manusia mengenal enak tidak enak. Karena itu agar hidup menjadi baik, besar, benar, dan enak, dibutuhkan keseimbangan unsur-unsur tersebut. Menurut Toto Tasmara, dalam kalbu terdapat 3 unsur utama, yaitu fuad, syar, dan hawa. Fuad adalah bagian yang dari kalbu yang berada di kepala yang dimiliki kemampuan untuk memilih, mengolah, dan memutuskan segala informasi yang masuk melalui indera. Fuad memberikan ruang untuk akal berpikir, bertafakur, memiliki, dan mengolah seluruh data yang masuk dalam kalbu manusia sehingga lahirlah ilmu pengetahuan yang bermuatan moral. Sedangkan syar berada di dada, fungsinya adalah untuk merasakan dengan potensi, menyimpan hasrat, kemauan, kebenaran, dan keberanian. Dengan fungsi menimbang, membandingkan, dan menghasilkan kearifan serta kebijaksanaan. Adapun hawa adanya di perut, berkaitan erat dengan kenikmatan sementara, cita rasa rendah, kebimbangan, dan nafsu rendah, dengan fungsi merayu, mengikat hingga menyesatkan. Untuk lebih jelas, ruang lingkup atau orientasi kalbu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Unsur manajemen selanjutnya adalah material atau bahan, itu segala untuk materi yang disediakan oleh Allah di dalam alam ini, baik berupa hewan, tumbuhan, maupun benda mati, ataupun segala sesuatu hasil kombinasi di antara benda mati dan benda hidup. Dalam Al-Quran biasanya disebut dengan kata-kata apa-apa. Pada dasarnya antara materi dan alat terdapat banyak persamaan. Bedanya kalau materi turut bereaksi menjadi produk, sedangkan alat tidak turut bereaksi. Atau dengan kata lain, materi berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, sedangkan alat tidak berubah. Contohnya, sapi bisa menjadi alat, bisa menjadi bahan ketika dipakai untuk membajak sawah, maka sapi adalah alat. Tapi ketika disembelih, maka ia menjadi bahan makanan berupa daging. Mesin adalah benda hidup atau mati. Selain manusia yang berguna untuk membantu atau memudahkan proses
provokasi dan tidak turut bereaksi, misalnya gedung, komputer, mobil, motor, dan printer. Metode adalah cara atau aturan dapat berupa instruksi kerja, prosedur, petunjuk teknis, panduan, pedoman hingga peraturan peraturan undangan. Money adalah alat tukar, dapat berupa uang atau emas, dapat berupa rupiah, ringgit, real, peso, pound sterling hingga dolar. 3. Prinsip-prinsip manajemen. Dalam manajemen ada 4 prinsip utama, yaitu dari prinsip tersebut kemudian berkembang prinsip-prinsip tersebut lainnya. Misalnya, dalam manajemen harus ada tujuan dalam jangka pendek, disebut program kerja. Dalam jangka panjang disebut visi atau misi, atau rencana strategi untuk rencana jangka panjang. Salah terbaru. Alhamdulillah kami mendatangi rumah Bang Safwan dan kami berjumpa 4 orang dan kami mengajak keempatnya salat 5 waktu berjamaah mendengarkan taklim. Dia berkata insya Allah laporan selesai. Alhamdulillah, semoga orang-orang yang kita jumpa tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang saya tadi dan kita amalkan dan kita doakan kita dalam. Insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.